Halo adik-adik, jumpa lagi kita dalam acara Bina Iman. Ada yang tahu tema hari ini tentang apa? Vela tahu? Aku cinta Allah Tritunggal. Iya, ada yang tahu nggak Allah Tritunggal itu apa? Kalau adik-adik mau berdoa nih, biasanya kita mulai dengan membuat apa dulu? Membuat tanda salib. Betul, membuat tanda salib. Kalau kita buat tanda salib, kata-kata apa yang kita ucapkan? Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, betul sekali Vela. Nah, adik-adik sebenarnya tanda salib itu maknanya adalah Allah yang selalu menyertai kehidupan manusia, menyertai kehidupan kita semua, seperti yang tertulis di dalam kitab Matius bab 28 ayat 19 sampai dengan 20. Nah, adik-adik kalau mengingat tentang salib, apalagi sih yang kita ingat? Kalau Michael ingatnya apa tentang salib? Kalau aku ingatnya itu Tuhan rela berkorban untuk umat manusia. Betul sekali. Seperti Tuhan Yesus yang sudah mau mengorbankan dirinya di kayu salib untuk kita semua, kita juga mau nih meneladani sikap Tuhan Yesus yang mau rela berkorban dengan ketulusan hatinya. Salah satunya dengan kita mau menolong sesama kita, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Oke adik-adik, supaya kita bisa mempelajari lebih dalam lagi tentang arti apa itu salib dan bisa membuat tanda salib dengan benar, yuk kita ikuti acara Bina Iman hari ini. Kita mulai dengan memuji Tuhan bersama dulu, oke? Nah, udah lebih semangat kan setelah memuji Tuhan? Sekarang kita doa pembuka dulu bersama ya. Michael dan Vela, kalau mau berdoa bagaimana sikapnya? Oke, sudah siap? Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau selalu melindungi kami. Bapa, kami ingin mengenal Engkau lebih jauh lagi sehingga kami dapat mencintai dan setia menjadi murid-Mu. Bapa, kami ingin meneladani Putra-Mu sendiri, Tuhan kami Yesus Kristus, yang sudah mau rela berkorban demi umat manusia. Mampukan kami ya Bapa agar dapat dengan ketulusan hati menolong sesama kami, terutama mereka yang sangat membutuhkan. Sertai acara pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya dengan baik. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Selamat mengikuti Bina Iman. Halo adik-adik. Ketemu lagi ya hari ini. Nah, kemarin setelah kita via live ya adik-adik, kemarin kan semangat ya minggu lalu. Nah, hari ini meskipun bukan live, tetap semangat kan adik-adik? Yeay! Nah, hari ini kan kita tentang cinta Allah Tritunggal nih adik-adik. Nah, Allah Tritunggal dalam hidup kita bisa lihat dari mana sih?
Nah, kita tonton dulu yuk video satu ini. Hi kids, I'm Bernie Bear, and I'm here to share with you how much Jesus loves you and how much I love him too. Hanging out with Jesus is really fun, and it's easy to get to know him. All you gotta do is pray to him, cause he listens all the time. To start off, let me tell you about this special sign. Yeah! There are signs that tell you where to go. A sign to say keep quiet. Signs to say there's something wrong. Signs for morning and night. But my favorite sign's not any of those. It's a special sign you see, where Jesus says I love you, that he gave his life for me. My right hand to my forehead, then down towards my tummy, then to my shoulder at the left, then to the right just slowly. Bring both my hands together as a lovely prayer can. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. My right hand to my forehead, then down towards my tummy, then to my shoulder at the left, then to the right just slowly. Bring both my hands together as a lovely prayer can. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, amen. Ya adik-adik, ternyata Allah Tritunggal itu ada simbolnya ya, salib, tanda salib juga. Nah, di rumah adik-adik, siapa yang nggak punya salib sama sekali? Salib Yesus tuh ada nggak? Di rumah pasti ada semua ya. Kakak Stella juga ada, bahkan lebih dari satu ya biasanya. Ada yang di rumah, ada yang di mobil, wah di mana-mana ya. Kalau bisa dikalungin. Nah, jadi memang Allah Tritunggal itu dari salib. Ternyata salib itu bukan hanya simbol pengorbanan Yesus Kristus. Tapi kan kita kalau bikin tanda salib itu tadi seperti di videonya ya. Kan kita buat di dahi kita, dalam nama Bapa, terus di perut atau dada, dalam nama Putra, terus di bahu Roh Kudus, terus amin. Nah itu adalah kan Bapa, Putra, Roh Kudus itu Allah Tritunggal adik-adik. Jadi Tuhan Allah Bapa itu memanggil kita nih dengan penuh kasih. Kan tadi di video ada ya yang apa kata-kata love you gitu. Nah itu jadi Allah Bapa sangat mengasihi kita nih. Jadi Bapa tuh memanggil kita dengan penuh kasih, penuh cinta, penuh sayang. Terus terjelma dari Yesus Kristus, putranya yang berkorban untuk kita. Dan tentu saja kita selalu disertai oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, jadi salib itu penting ya. Kita ya berdoa dengan tanda salib. Kalau misalnya kita susah, kita kenapa-napa, kan kita berdoa pada Tuhan ya. Nah, tapi dengan kita melakukan tanda salib, ya kita menunjukkan doa kita kepada Allah Tritunggal. Nah, adik-adik, kalau Allah Tritunggal itu dalam kitab suci seperti apa ya? Nah, kita dengar dulu ya dari Kak Susi. Hai adik-adik, apa kabar kalian semua? Adik-adik, tema kita hari ini adalah Aku Cinta Allah Tritunggal. Nah, bertepatan dengan hari ini, umat Katolik merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus.
Nah, kita tentunya belum tahu ya. Banyak yang belum tahu kan Allah Tritunggal itu apa sih ya? Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Tapi sebelumnya kita buka dulu Alkitab kita, Matius 28 ayat 16 sampai 20. Kita baca sama-sama ya. Yuk, mulai ya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Nah, adik-adik, seperti firman Tuhan hari ini, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Adik-adik, setiap kali kita berdoa, saat bangun tidur atau mau tidur, mau makan, mulai sekolah, di gereja, di sekolah minggu, pasti kita memulainya dengan tanda salib yang terdiri dari Tritunggal Maha Kudus, yaitu dimulai tanda di dahi sambil kita menyebutnya Bapa, yang berarti Allah Bapa yang menciptakan alam semesta dari matahari, bulan, bintang, gunung, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia. Allah Bapa yang menciptakan dan memelihara kita. Kemudian di dada yang kita sebut putra, karena manusia jatuh di dalam dosa dan kasih Allah pada kita begitu besar, maka Allah berfirman, dan firman-Nya menjadi manusia yang dikandung oleh Bunda Maria. Kita menyebutnya Allah Putra, yaitu Yesus yang datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kita dengan mati di kayu salib. Lalu Roh Kudus di bahu kanan dan kiri. Saat Yesus sudah wafat dan bangkit, Ia pun naik ke surga. Akan tetapi karena rasa cintanya pada manusia, Ia mengutus Roh Kudus untuk menyertai kita, menuntun kita agar selalu berada di jalan yang benar. Roh Kudus yang adalah Roh Allah tinggal di hati setiap manusia. Ia selalu mengingatkan kita untuk hidup benar, artinya tidak melakukan dosa. Itulah sebabnya kita harus menjaga hati kita agar menghasilkan buah-buah roh. Nah, adik-adik, kita harus bangga loh menjadi seorang Katolik dengan tanda kemenangan kita, yaitu tanda salib. Karena dengan tanda salib mengingatkan bahwa Yesus telah menang dari maut. Salib Kristus telah menyelamatkan kita. Adik-adik, dalam membuat tanda salib kita juga tidak boleh sambil main-main, misalnya cepat-cepat, tapi lakukanlah dengan penuh iman. Dan saat kita memulai tanda salib, artinya kan kita mau berbicara dengan Allah. Adik-adik, ada beberapa di antara kalian yang sudah dibaptiskan. Nah, saat kalian dibaptis, pastor yang membaptis mengatakan, "Aku membaptis engkau demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Seperti yang diajarkan oleh Yesus. Saat orang sudah dibaptis, artinya kita sudah resmi menjadi anak-anak Tuhan. Oleh sebab itu, Roh Kudus akan tinggal di dalam hati kita dan mengajarkan kita cara hidup yang benar, agar nama Tuhan dipermuliakan karena kita adalah anak-anak-Nya. Nah, adik-adik, betapa sayangnya Allah kepada kita. Dari sejak penciptaan sampai dengan saat ini,
Ia tidak pernah meninggalkan kita. Bahkan ia berpesan dalam Matius 28 ayat 20. Aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wah, sungguh hebat dan baik ya Tuhan Allah kita. Dia begitu sayang pada kita. Dan sebagai bentuk cinta kita pada Allah Tritunggal, hendaknya kita setia dan bangga pada iman kita, yaitu iman Katolik kita. Dengan tidak lupa membuat tanda salib ya, setiap kali kita berdoa. Kita tidak boleh malu. Oke adik-adik, sampai di sini firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati. Halo anak-anak yang terkasih, salam jumpa lagi bersama Ibu Seta, Ibu Hero, dan Suster Asia. Hari ini kita akan belajar doa tanda salib dengan gerakan dan nyanyian. Yuk ajak papa, mama, kakak, adik di rumah ya, kita berdoa bersama-sama. Halo adik-adik, kembali lagi dengan Kakak Lona yang kali ini akan mengajak adik-adik untuk berkenalan dengan Santo Polikarpus. Santo Polikarpus berasal dari Smyrna, yang sekarang dikenal sebagai sebuah daerah di negara Turki. Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes, murid Tuhan Yesus. Polikarpus kemudian diangkat menjadi uskup Smyrna dan dikenal sebagai gembala umat yang kudus dan pemberani. Pada saat itu, di Smyrna banyak terjadi penganiayaan terhadap umat Kristen. Uskup Polikarpus menjadi target utama kaisar untuk dihukum. Polikarpus dan umat Kristen lainnya hidup sembunyi-sembunyi. Namun, ada satu umat yang berkhianat dan melaporkan tempat persembunyian uskup Polikarpus kepada kaisar. Polikarpus akhirnya ditangkap oleh prajurit kaisar dan Polikarpus diminta untuk mengakui kalau kaisar adalah Tuhan.
Polikarpus menolak mentah-mentah dan mengatakan, "Selama 86 tahun aku telah mengabdi kepada Kristus dan ia tidak pernah menyakitiku. Bagaimana aku dapat mencaci raja yang telah menyelamatkanku?" Polikarpus akhirnya dihukum mati, dan sampai akhir hidupnya, ia tidak mau melepaskan imannya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, ayo kita sama-sama mencontoh Santo Polikarpus yang selalu bangga dan memegang teguh imannya kepada Kristus, serta selalu percaya bahwa Tuhan akan selalu menyelamatkannya. Sampai jumpa di kisah santa-santa lainnya, adik-adik. Dadah! Halo teman-teman, sekarang kita buat kreativitas yuk. Kreativitas yang akan kita buat itu seperti ini. Pertama, kita ambil kertas origami yang besar seperti ini, lalu kita lipat menjadi 2 bagian seperti ini. Lalu kita ambil pensil untuk menggambar tangan kita di atas. Nah, pastikan bagian lipatannya itu jangan digunting ya, biar nanti bisa dibuka tutup seperti buku. Nah, gambar tangannya ini boleh disesuaikan sendiri ya. Kalau sudah selesai digambar, sekarang kita ambil gunting terus digunting ya bentuk tangannya. Kalau sudah digunting rapi, sekarang kita akan lanjut membuat salibnya. Bentuk salibnya ini juga menggunakan kertas origami ya. Ukuran salibnya boleh disesuaikan sendiri sesuai dengan ukuran tangan yang tadi sudah dibuat. Kalau sudah, sekarang kita ambil salib yang sudah dipotong, terus kita ambil lem, lalu kita tempel ke tangan yang tadi sudah kita buat. Nah, salibnya ini ditempel di tangan yang sebelah kiri ya, dan tempelnya di posisi tengah. Nah, setelah itu kita boleh dekorasi salibnya menggunakan bunga-bunga seperti ini. Bunganya ini itu dari kertas putih yang digunting seperti bentuk bunga. Lalu setelah itu bunganya kita lem dan kita tempel di sekitar salibnya, boleh seperti ini. Nah, setelah itu kita boleh juga dekorasi salibnya menggunakan daun dari kertas origami warna hijau seperti ini. Kalau sudah selesai didekorasi, sekarang kita akan ambil spidol atau pensil atau pulpen dan akan kita tulis ayatnya seperti ini. Nah, yang kita akan tulis ini bacaan dari kitab Matius bab 28 ayat 20b. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Nah, udah jadi deh kreativitas kita pada minggu ini. Bye-bye! Hai adik-adik, kembali lagi sama kakak Icel. Nah adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih. Ayo kita ambil posisi duduk yang baik, karena kita mau berbicara dengan Tuhan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Terima kasih Bapa buat sekolah minggu hari ini. Kami sudah belajar tentang Tritunggal Maha Kudus. Kami bangga memiliki Tuhan seperti Engkau. Kiranya Engkau mau membantu kami agar lebih bangga lagi menjadi orang Katolik. Sebentar sekolah minggu sudah selesai. Kami mohon berkat perlindungan-Mu buat kami, anak-anak-Mu, dan keluarga kami.
Jauhkanlah kami dari sakit penyakit, terutama virus corona. Terima kasih Bapa di surga, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin. Nah, adik-adik, sampai sini deh biar kita pada minggu ini. Nah, adik-adik, minggu ini kita sudah belajar tentang Tritunggal Maha Kudus. Jadi, adik-adik setelah ini kalau buat tanda salib harus dengan sungguh-sungguh ya, gak boleh main-main. Karena tanda salib itu merupakan salah satu ciri khas kita sebagai orang Katolik. Oke adik-adik? Oh iya, setelah ini akan ada lagu. Judulnya Aku Bangga Jadi Anak Katolik. Adik-adik, ayo bangkit berdiri. Nanti kita nyanyi sama-sama ya. Oke? Sampai jumpa lagi minggu depan adik-adik. Bye-bye. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk semua, penuh kasih berderma untuk semua.